Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, haditsu, berbicaralah oleh kalian, an-nasa, akan orang-orang, bima, dengan sesuatu, ya'rifuna, yang mengetahui oleh mereka, an-nas. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam Al-Harari radhiyallahu anhu, qala sayyiduna, telah berkata sayyiduna oleh pemimpin kita, Aliun, nyatanya Ali radhiyallahu anhu, haditsu, berbicaralah oleh kalian, an-nasa, akan orang-orang, bima, dengan sesuatu, ya'rifun, yang mengetahui oleh mereka. Jadi jangan sok-sokan berbahasa yang tinggi sehingga tidak difahami oleh pendengar. Lebih aneh lagi yang ngomongnya pun gak paham. Ada nggak modelnya kayak gitu? Ada juga. Atuhibbuna, adakah senang oleh kalian, ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu, bahwa didustakan akan Allah wa rasuluhu, dan rasulnya. Apakah kalian senang jika Allah dan rasulnya didustakan, diingkari, hanya karena kalian berbicara sesuatu yang tidak difaham oleh si pendengar? Nah, jadi hendaklah kita itu berbicara sesuai apa? Pemahaman si pendengar. Letakkanlah cara berbicara itu sesuai tingkatan para pendengar. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan akan qala sayyiduna Ali, al-Bukhari, oleh al-Bukhari. Maknanya qala sayyiduna Ali, idza haddatsa, apabila berbicara oleh engkau, insanan, akan seseorang, bihadisin, dengan suatu pembicaraan, ta'rifu, yang mengetahui oleh engkau, annahu, bahwa dia, insanan, la yasilu, tidak sampai, fahmu hadzal insani, oleh pemahaman ini orang, alladzi tukhatibuhu, yang berbicara oleh engkau akan al-insan, ila haqiqati hadzal amri, kepada hakikat ini perkara, bal, bahkan, yafhamuhu, memahami oleh al-insan akan al-amr, ala ghairi wajhihi, atas selain pemahamannya, atas selain seginya atau pemahamannya, fa inna dzalika, maka sungguhnya demikian itu, fitnatun, itu fitnah, bala, musibah. Nah, karena itu berbicara jangan sampai sesuatu yang bukan pada tempatnya, sesuatu yang tidak dipaham oleh pendengar. Jadi harus pandai melihat segmen atau tingkatan daripada para pendengar itu. Limadza tuhadditsuhu bihi, mengapa berbicara engkau akan itu insanan, bihi, dengan itu perkara, padahal dia tidak sampai atau dia tidak mampu untuk mencernanya atau untuk memahaminya. Nah, jadi dalam urusan agama jangan sampai terjadi semacam itu, karena itu menjadi apa? Fitnah, jadi musibah, bala. Lanjut. Al-hassu, anjuran, alal intibahi, di atas al-intibah, perhatian, asna ad-darsi, di tengah pelajaran. Qala al-imam al-Harari, telah berkata oleh al-imam al-Harari radhiyallahu anhu, khatarun, itu berbahaya atau musibah, ayyakuna syahsu, bahwa jika ada seseorang,
fi majlis ilmin, dalam satu majlis ilmu, wala yantabihu, dan tidak awas oleh dia atau tidak memperhatikan oleh dia, asyahas, lima, bagi sesuatu, yajri, yang terjadi, oleh ma fil majlis, di majlis. Hadir di majlis tapi pikirannya di mana-mana. Nah, ini berbahaya, dikhawatirkan salah paham terhadap apa yang dia dengar. Qad yakhruju, kadang keluar ia, wa yaqulu, dan berkata oleh dia, asyahas, an syai'in, tentang sesuatu, halalin, yang halal, haramun, itu haram. Gara-gara apa ya? Tidak konsen ketika di tengah pelajaran atau pengajian. Qad yakhruju, kadang keluar, fayaqul, maka berkata oleh dia, an syai'in, tentang sesuatu, haramin, yang haram, halalun, itu halal. Akan fatal akibatnya. Nah, maka Syekh berpesan, kalau lagi belajar, hadirkan hati dan pikiran. Tidak hanya menghadirkan tubuh saja di majelis ilmu itu, tidak hanya menghadirkan fisik saja, tapi juga hadirkan hati dan pikiran, konsen kepada pelajaran. Jalbul jududi, menarik orang-orang yang baru. Ini Syekh mengungkapkan kalimat ini di hadapan para murid-muridnya supaya ada banyak orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh dan ikut kepada majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan oleh murid-murid Syekh. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh Syekh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, la tansau, janganlah lalai atau janganlah lupa oleh kalian, ma awsaitukum bihi, ma akan sesuatu, awsaitu, telah berwasiat oleh aku, kum, akan kalian, bihi, dengannya, ma, min an tajlibu, dari hendaklah menarik oleh kalian, ghayrakum, akan selain kalian, lita'allumil aqidati, untuk belajar akidah. Orang-orang yang belum paham masalah akidah, masalah tauhid, masalah tanzih, tentang kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya, tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini sebarkan dan upayakan tarik orang-orang yang baru, yang belum tahu sebelumnya, supaya ikut di majelis-majelis ilmu yang kita selenggarakan. Kata Syekh, la tansau, janganlah lupa oleh kalian, hadhil wasiyata, akan ini wasiat, li'anna ahlad dhalalih, karena sesungguhnya orang-orang sesat, yajlibunan nasa, menarik oleh mereka, akan orang-orang, ilad dhalali, kepada kesesatan. Allahu Akbar. Rajabdib, ini nama orang namanya Rajabdib, dari Syria. Kan yulzimuhum ayajlibu lahu 'asharatan, karena ada dia Rajabdib, yulzimuhum, memaksakan terhadap pengikutnya, mengharuskan kepada pengikutnya, ayajlibu, untuk menarik, lahu, baginya, Rajabdib, asyaratan, akan 10 orang yang baru maksudnya. Wa man kana la yajlib lahu, wa man kana, dan siapa orang ada ia la yajlibu, tidak menarik, lahu, baginya Rajabdib, akan orang-orang yang baru, ya'khudhu, mengambil oleh Rajabdib, minhu, darinya itu orang, malan, akan harta.
Jadi murid-muridnya dia digituin oleh Rajab Dib ini. Rajab ini banyak nulis buku, pernah datang juga ke Indonesia, orang dari Syria. Jadi murid-muridnya begitu, datangkan 10 orang sini supaya jadi pengikut kita. Maksa kepada murid-muridnya, kalau tidak kamu harus bayar sekian, kamu harus bayar sekian. Oh, sampai begitu, orang sesat sampai begitu. Sampai begitu. Nah, kita yang jelas-jelas dalam akidah yang hak harus lebih giat, lebih daripada itu. Seharusnya begitu. Jalbul judud, menarik orang-orang yang apa? Yang baru untuk ikut pengajian kita, untuk ikut dalam dakwah kita, bahkan menjadi apa? Orang-orang yang kuat dalam akidah supaya menentang kelompok-kelompok di luar akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya Allah, semalam tadi murid saya cerita, ada orang nge-Grab kerjanya nge-Grab. Ini orang bahkan anaknya di pondok seperti kita, pondok Ahlus Sunnah. Ini orang sewaktu-waktu kadang-kadang berhenti di masjid untuk sholat, untuk istirahat, hingga kemudian satu waktu dia mendapati masjid daerah Meruya, yang masjid tersebut di dalamnya ada kajian Wahabi. Hanya beberapa kali saja datang, tiba-tiba ini orang menjadi keras bukan main. Istrinya, ini orang punya anak masih kecil. Istrinya satu waktu ikut pembacaan maulid, dan kebetulan di maulid itu disediakan nasi kebuli. Ya, nasi kebuli. Kebetulan anaknya yang masih kecil itu senang disuapin oleh ibunya. Itu pulang ke rumah dikunciin rumahnya oleh suaminya itu. Sampai sekeras itu. Hari Rabu dipaksa istrinya ini untuk ikut pengajian orang-orang Wahabi, dipaksa. Anak yang di pondok pesantren seperti kita, diajarkan akidah Ahlus Sunnah, kemudian karena ini seorang tua ini, orang tua yang laki-lakinya ini berfaham Wahabi sangat keras, dikeluarkan anaknya dari pondok itu. Parah. Di rumahnya disetel, nggak pernah berhenti radio Roja, hanya didengarkan oleh dia Khalid Basalamah. Dipaksa istrinya untuk mendengarkan itu. Na'udzubillah, semua orang disesatkan, hanya dia yang benar. Sampai dia nggak mau sholat di masjid manapun, karena menurut dia sholat di masjid manapun ada syubhat di dalamnya. Menurut dia artinya tidak sah. Hanya masjid jamaahnya dia. Makanya dia sholat ke masjid jamaah dia dan atau di rumahnya. Di situ di Meruya. Semalam yang cerita murid saya Bajit yang samping cerita, Masya Allah sampai begitu. Sampai saya bilangin sama murid saya itu, kamu nih Ustad, hadepin itu, masa takut? Bukan masalah takut, dia kagak pernah mau ngadepin saya katanya. Sampai saya bilangin sih, masa tukang nge-Grab aja baru ngajinya kagak jelas, tukang Grab, kamu udah puluhan tahun belajar, hadepin. Iya, saya mau katanya hadepin. Beberapa kali udah saya ajak ngobrol, orangnya kagak mau aja, udah kabur aja udah. Dia hanya dengar ajaran Wahabi dari TV Roja atau dari radio Roja.
Nauzubillah, sampai sekeras itu. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi mereka tuh merekrut orang-orang baru itu dahsyat. Bahkan, wah, ini bukan rahasia, bukan rahasia. Libya itu apa yang disebut dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, universitas. Di dalamnya semua digratiskan, asrama digratiskan, siswanya dikasih uang namanya mukafaah setiap bulan. Bagaimana orang tidak tertarik? Tujuannya supaya apa? Supaya ikut kepada mereka, ikut faham Wahabi. Nauzubillah. Belum lagi yang udah tamat dari situ kemudian mau berdakwah di wilayah-wilayah tertentu mau dikasih uang. Laptop gratis, sudah dikasih gratis. Laptop mah barang murah. Tiap bulan dikasih uang oleh para penyokong ajaran Wahabi dari luar. Itu bukan rahasia itu. Nah, jadi dahsyat mereka itu untuk menyebarkan faham Wahabi atau faham Ibnu Taimiyah. Belum lagi di sisi yang lain juga faham Syiah. Syiah itu juga menyebar dan ada dukungan dana. Di Syiah dan Wahabi ini dua kubu yang saling bertentangan, tetapi di belakang mereka ada kekuasaan yang mendukung gerakan mereka. Ahlus sunnah kagak ada yang ngebelain. Makanya ahlus sunnah itu seperti anak yatim. Sebagian guru-guru kita mengatakan gitu, ahlus sunnah nggak ada nggak ada yang ngebelain, seperti anak yatim. Walaupun ahlus sunnah ini merupakan keyakinan mayoritas umat Islam, tetapi tidak ada kekuasaan apapun, negara manapun yang membelanya. Nah, maka kita harus membela ahlus sunnah ini, harus membela ahlus sunnah ini, bahwa ahlus sunnah ini akan tetap merupakan keyakinan mayoritas umat Islam dan akan tetap berjaya dan bahkan akan menguasai dunia. Tapi begitu kita hendaklah berbuat, karena semata-mata bukan untuk agama itu sendiri, tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kita berbuat membela agama kita, membela akidah Ahlus Sunnah, disitulah pahala yang besar bagi diri kita sendiri. Adapun Ahlus Sunnah, ajaran Ahlus Sunnah dibela atau tidak dibela, akan pasti ada yang membelanya. Walaupun seperti sekarang misalkan tidak ada kekuasaan yang membackingnya, tetapi tetap Ahlus Sunnah ini akan ada tampil pembela-pembelanya. Demikian sabda Rasulullah dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Karena senantiasa sekelompok dari umatku ini mereka tampil membela kebenaran, membela akidah Rasulullah. Ajab. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ightanimu, raihlah oleh kalian al-khaira, akan kebaikan. Lihat itu. Jadi bukan semata-mata membela agama saja, tapi diri kita sendiri yang meraih apa? Kebaikan, meraih pahala. Raih pahala untuk diri kita masing-masing. Bida'awatin nasi, dengan menyeru akan manusia, wa tansyitihim, dan memotivasi, menyemangati akan mereka, annas lihuduri majalisin ilmi, untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, wa zikri, dan majlis zikir. Yakun lakum, maka ada lakum bagi kalian, ujurukum,
pahala-pahala kalian, wa ujuru dan pahala-pahala man tajurrunahu orang yang kalian tarik hu akan itu man ila hadzal khairi kepada ini kebaikan. Jadi double pahalanya, kita dapat pahala dari kerjaan kita, juga kita dapat pahala karena kita diikuti oleh orang yang kita seru tersebut. Wa fi dzalika dan dalam demikian itu mukafahatul kufri itu memerangi atau memberantas kekufuran wa dhalali dan kesesatan. Lianna katsiran minan nasi karena sesungguhnya banyak dari orang-orang al-yauma di hari ini la ya'rifuna tidak mengetahui oleh mereka khaliqahum akan pencipta mereka. Innama hanya saja yaquluna atau hanyalah yaquluna berkata oleh mereka bi alsinatihim dengan lidah-lidah mereka la ilaha illallah. Yang ucap gitu mah banyak tapi tidak faham aqidatut tauhid, tidak faham aqidatut tanzih. Zahara minan nasi, zahara telah nampak atau tampil atau timbul minan nasi dari orang-orang man yaqul orang yang berkata nauzubillah, dia berkatakan apa? Dia mengatakan apa? Kata dia innallaha sungguhnya Allah zakarun itu laki-laki. Kata dia Allah jenis kelaminnya laki-laki. Wal mataru dan hujan bauluhu adalah air kencingnya. Nauzubillah. Nauzubillah. Orang berkata begitu namanya tidak faham tauhid, tidak faham akidah. Itu perkataan kufur. Perkataan kufur. Orang mengatakan demikian dihukumi kafir. Walaupun dia mengatakan saya berbicara begitu untuk tujuan bercanda aja, dihukumi kafir. Nauzubillah. Zuhara hadza telah timbul demikian ini. Oleh demikian ini itu orang semacam itu di Suriah, di Syria, wa Lubnan dan di Lebanon. Wahum yazunnuna dan mereka menyangka bi anfusihim dengan diri mereka annahum minal muslimina bahwa mereka adalah daripada orang-orang Islam. La yakfi tidak cukup ayyakuna syahsu jika ada seseorang wulida dilahirkan seseorang min abawaini dari kedua orang tua muslimaini yang Islam keduanya. Tidak cukup orang itu lahir dari keluarga orang muslim lalu mengatakan bahwa dirinya muslim tapi kemudian dalam pekerjaannya dia mengerjakan perbuatan-perbuatan kufur atau dalam perkataannya mengatakan mengucapkan kata-kata kufur semacam itu tadi, nauzubillah. Maka disinilah pentingnya berilmu, pentingnya berilmu. Tidak cukup orang itu mengaku dirinya muslim tapi faham tidak tauhid. Begitu, karena ada orang yang mengaku dirinya muslim tetapi hakikatnya dia bukan orang muslim. Orang-orang Khawarij dahulu mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi diperangi oleh Sayyidina Ali. Tuh, jadi tidak setiap orang mengucapkan la ilaha illallah betul dalam keislamannya. Bisa jadi dia meyakini keyakinan rusak. Nauzubillah. Nah, disinilah pentingnya berilmu. Wa antum ta'lamun dan kalian ta'lamun mengetahui oleh kalian annahum bahwa mereka itu orang-orang
yang mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu. La yatalaqqawna, tidak belajar oleh mereka fi madarisihim, di sekolah-sekolah mereka, al-aqidata, akan akidah, tafahuman, dengan pemahaman yang benar. Wala aba'uhum, dan tidak pula ayah-ayah mereka, yu'allimunahum, mengajari oleh mereka, hum, yu'allimuna, mengajari oleh ayah-ayah mereka, hum, akan mereka. Di sekolah mereka tidak diajari akidah yang benar, lantas di rumah orang tuanya pun tidak mengajari akan mereka terhadap akidah yang benar. Ai, artinya al-aghlabu, kebanyakan orang, la yu'allimuna, tidak mengajari oleh mereka, abna'ahum, akan anak-anak mereka, al-aqidata, akan akidah. Masya Allah, makanya jadi musibah besar di zaman kita sekarang ini. Fitnah aqidatu at-tashbih wat-tajsim. Fitnah aqidah tashbih dan tajsim di akhir zaman, persis seperti apa yang dinyatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, bahwa di akhir zaman ini akan menyebar aqidah tashbih dan tajsim, sehingga ada beberapa orang yang, atau sekelompok orang yang mengaku muslim tapi sesungguhnya mereka telah keluar dari Islam. Siapa itu? Yaitu mereka yang mensifati Allah dengan sifat-sifat kebendaan. Katakan Allah memiliki fisik, tubuh dan ukuran. Begitu kata Sayyidina Ali. Para sahabat beliau atau murid-murid beliau bertanya, Ya Amirul Mu'minin, kufruhum bil ihdasi am bil inkar? Apa sebab kufur mereka? Itu orang-orang yang sudah dekat di hari kiamat itu. Kata Sayyidina Ali, sayarji'u qaumun min hadhil ummati 'inda iqtirabis sa'ati kuffara. Akan kembali sekelompok orang dari umat ini ketika kiamat sudah sangat dekat, menjadi orang-orang kafir, kembali menjadi orang-orang kafir. Lalu Sayyidina Ali tanya, Ya Amirul Mu'minin, kufruhum bil ihdasi am bil inkar? Wahai Amirul Mu'minin, apa sebab kufur mereka? Apakah dengan sebab membuat ajaran baru atau mengingkari ajaran yang sudah ada? Kata beliau, bal bil inkar. Mereka kufur karena mengingkari ajaran yang sudah ada. Bagaimana bentuknya? Yunkiruna khaliqahum, mereka mengingkari pencipta mereka, mengingkari Allah. Dengan bagaimana? Fayasifunahu bil jismi wal a'dha. Mereka mensifati Allah dengan tubuh dan dengan anggota-anggota badan, bentuk dan ukuran. Nauzubillah. Zaman kita orang-orang yang gitu ada, dan mereka mengaku muslim. Masya Allah. Lanjut. Badlul juhdi, mengerahkan kemampuan atau daya dan upaya anak kita. Fi jarrin nasi, dalam menarik orang-orang ila ta'allumi hadhil aqidati, kepada mempelajari ini akidah. Min afrodil furudi, itu dari paling wajibnya segala perkara fardu, wal wajibati, dan segala perkara yang wajib, wal qurbati, dan segala amal soleh atau ketaatan ilallahi, kepada Allah. Jadi bentuk amal soleh yang sangat-sangat tinggi nilainya, ini dia ngajak orang belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, ngajak orang supaya belajar aqidatut tauhid, ngajakin orang supaya apa? Berakidah ahli sunnah
berkeyakinan Allah bukan benda, Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran serta anggota-anggota badan, dan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Atau afrodul furud, awjabul wajibat, perkara fardu yang sangat fardu, perkara wajib yang sangat wajib, lebih daripada berbagai kewajiban-kewajiban lainnya pada tingkatannya. Karena kewajiban itu bertingkat. Kewajiban itu bertingkat. Ada aujabul wajibat, tingkatan yang tinggi. Ada awsatuha, awsatu al-wajibat, pertengahan. Ada yang adnal wajibat, kewajiban yang biasa saja. Walaupun pengertian sama. Barang wajib itu apa ya? Kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tetapi ada tingkatannya. Sebagaimana juga barang haram ada tingkatannya. Ada ahramul muharramat, barang haram yang sangat haram. Haramnya haram berat, sehingga pelakunya diancam dengan siksa yang pedih. Atau pelakunya disebut dengan fasik atau ahlul kabair. Nah, begitu. Ada haram pertengahan, ada haram biasa aja, ada tingkatan gitu itu. Tuh, demikian pula dengan perkara wajib. Wallahu a'lam bishawab.